Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar membaca Al-Qur'an dengan tartil. Yang dimaksud tartil di sini sesuai dengan tata cara membaca yang baik dan benar. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, man lam yujawwidil Qur'an athimu. Membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, disimak, dipraktekkan dengan baik oleh sahabat-sahabat Nabi, turun ke tabi'in, tabi'in, summa tabi'in, para ulama, guru-guru kita, sampai kepada diri kita semua. Membaca Al-Quran adalah tauqifi, ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di dalam mempelajari Al-Quran tidak hanya selesai membaca, selesai bisa membaca, menghatamkan dengan lancar, tetapi yang paling penting dari memahami Al-Quran adalah memahami arti dan maknanya. Dan yang paling penting lagi adalah mengimplementasikan Al-Quran bagi kehidupan sehari-hari kita. Ini yang paling penting. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita dengar dari guru-guru kita, seandainya kita serius mempelajari Al-Quran, maka usia 60 tahun tidaklah cukup. Apalagi belajar Al-Qurannya telat sadar. Yang lain sudah pinter-pinter lagi, kita sendiri masih belepotan, telat belajar karena terlalu fokus kepada hal lain. Makanya di satu sisi kita didorong agar mencintai Al-Quran, belajar sebanyak-banyak Al-Quran, tapi di sisi lain, kata Nabi, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Ada pembaca Al-Quran tapi dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang hanya pandai membaca tapi ogah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu kata Al-Quran haram, jalan terus, apalagi hafal. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi selain hafal, tak faham arti dan maknanya, faham maksud dan tujuannya, faham tafsirnya, tetapi kita lalai untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud hadis tadi, wal Qur'anu yal'anhu. Al-Quran justru melaknat. Dia hafal dalil-dalil agama, tetapi untuk menyesatkan orang lain. Dia gunakan ayat-ayat agama untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan politiknya. Dia gunakan ayat-ayat Quran, disampaikan kepada publik seolah-olah ini kebenaran, padahal di balik itu ada pesanan-pesanan, kutipan-kutipan, sogoan-sogoan yang diberikan oleh orang-orang yang berkepentingan. Ini harus menjadi perhatian kita, terutama orang-orang yang sudah mulai senang mempelajari Al-Quran. Niat kita belajar Al-Quran untuk menambah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, bukan justru sebaliknya. Semakin baik kualitas bacaannya, tetapi semakin sombong, semakin pamer, masang tarif. Udah tahu DKM masjidnya pusing cari dana, masang tarif. Nah, ini menjelang Maulid Nabi ini, dai-dai yang suka masang tarif itu gak usah diundang lagi, gak usah.
Kita latihan mencintai ilmu pengetahuan, bukan mencintai orang. Kalau kita mencintai ilmu pengetahuan, kata Allah, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau orang mencintai ilmu, semakin dia alim, semakin haus dan semakin merasa bodoh. Maka kata Imam Ghazali, ketika ada orang merasa pintar, di saat itulah mereka pada titik terbodoh. Makanya nggak ada profesor doktor belajar terus, kiai alama belajar terus, ngaji terus, nggak ada bosan-bosannya. Ketika kita sudah merasa puas, ketika kita sudah merasa berada di angin, apalagi sudah merasa di atas daripada yang lain, nah disitulah setan mulai menggoda hati mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mari ini menjelang Maulid Nabi, momentum-momentum peringatan Islam, mari kita jadikan momentum itu bukan sekedar peringatan biasa, tetapi kita jadikan momentum bagaimana menyatukan umat Islam yang hari ini sudah mulai pecah belah. Ya, umat Islam sudah mulai terpecah belah dalam sebelah hal. Ya, dalam sebelah hal. Alasannya bagus-bagus. Yang kubu sana ini kan berlandaskan sunnah Nabi, yang kubu sebelah ini kan berlandaskan ayat Al-Quran. Semua menggunakan dalil, tetapi faktanya kita terpecah belah. Terus mau apa kita? Kadang-kadang yang suka pecah belah ya orang-orang yang kita pandang faham soal agama. Nah mari, bentar lagi Maulid Nabi, bentar lagi banyak kegiatan-kegiatan keislaman. Mari kita bangun kesadaran, terutama masyarakat di lingkungan kita, agar semakin mencintai Nabi, Rasul, Al-Quran. Ya, cintai Al-Quran, bukan penceramah. Kalau enggak ustadz ini, saya nggak mau dengarin. Nah, bahaya orang begini nih. Nah, kalau sudah fanatik buta begitu, biasanya masang tari berapapun mau, namanya sudah senang. Ya, orang yang mencintai ilmu tidak akan kecewa. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang mencintai manusia, mencintai bukan karena Allah, tapi mencintai karena ganteng, ya penampilannya oke, mencintai karena artis, mencintai karena pernah masuk TV. Nah ini sudah salah alamat ini. Ya, bukan karena cinta ilmu, tapi mencintai manusia, pasti kata Imam Ghazali nanti kecewa. Perasaan ceramahnya adem ayem, ya kan? Banyak sudah yang kecewa. Kenapa? Kita salah mencintai. Nah, makanya kata Al-Quran itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang kata-katanya membuat kalian terkagum-kagum, nyusun kalimatnya keren, ya kan? Tiap pagi muncul di layar kaca kita misalnya, viral, penguasa TikTok, penguasa YouTube, dan kata-katanya membuat dirimu kagum, kata Allah. May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Sekali ceramah, ribuan orang terhipnotis, terpana dengan kata-katanya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbih, bahkan dia berani atas nama Allah. Ini kata Allah, percayalah ini kata Allah. Walaupun ujungnya nanti sedekah ke saya. Wa huwa aladdul khisam, dia berani mengatasnamakan Allah seolah-olah dia mewakili Allah. Wa huwa aladdul khisam, padahal di balik layar mereka adalah orang-orang yang paling keras menantang kebenaran. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ancamannya Allah jelas, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa mempraktekkan dirinya. Maka yang benar, mau yang ceramah, mau yang mendengarkan ceramah, semua sama-sama niat
belajar, nggak ada bedanya, nggak boleh dibeda-bedain, ya. Mau yang mengajar maupun yang belajar sama-sama belajar. Maka kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang alim, jadilah alim sendiri. Caranya gimana? Belajar. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, sama, mengajar sama yang diajar pahalanya sama. Kun aliman, alim sendiri. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadi orang yang belajar, statusnya sama, ya. Au mustami'an, jadi pendengar, sudah nggak ada kontribusinya, minimal tidak mengganggu, jadi pendengar setia. Ngantuk nggak apa-apa, yang penting ikut ngaji, daripada keluyuran, ya. Musimnya orang ngaji aja, capek seharian kerja Ustaz, udah ngantuk aja di pojok, sama-sama dapat pahala walaupun nggak dapat ilmu, dapat pahala ngaji. Au muhibban, atau menjadi pencinta, menjadi muhibbin, senang, udah tidak alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, ya kan, minimal senang. Oh, ada pengajian di masjid, parkirannya dirapiin. Oh, ada pengajian di masjid, saya sapu deh, mau ke masjid sendiri nggak sempat, kita siapkan jalannya. Ada pengajian di masjid, sementara saya relakan parkir di luar sana untuk mendorong agar pengajian lebih maksimal. Ada pengajian, saya nyumbang 2.000, saya nyumbang ayam, saya nyumbang makanan 100 porsi, karena saya punya kesibukan yang lain, nggak bisa ke masjid. Itu namanya muhibban. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Kata Nabi, sudah nggak alim, bodoh, awam, ya, jahil, sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau mendengarkan, sudah tidak mau mencintai. Jadi apa mereka? Jadi yang kelima, celaka kata Nabi. Apa? Setan. Udah nggak jelas kontribusinya, mengganggu, ada aja. Kita sudah ikhtiar baik-baik, bikin kegiatan, bikin pengajian, ada nggak yang suka nyomok, pinter kritik, tapi kalau dikasih amanah, ya nggak amanah. Biasanya kalau ada pemilihan rebutan, tapi sudah namanya masuk, hilang, bener nggak? Ya begitulah manusia, bukan hanya sekarang. Di zaman Nabi juga ada model-model begitu. Di zaman Nabi sudah ada model-model begitu. Kalau ada pembagian, terdepan, rapi. Nah, nih, menjelang pemilihan ketua RT, menjelang pemilihan ketua DKM, siap semua, seolah-olah orang paling beriman. Nah, tapi ketika namanya sudah dicantumkan, nggak jelas pertanggung jawabannya. Nanti orang yang model begini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita memohon kepada Allah, ya. Ada di penjelasan Jami'us Shaghir itu, ada orang yang di dunia viral terkenal, kiai, habib, ulama, sama lagi ustaz, al-allamah, profesor doktor, terkenal di dunia, tapi di akhirat gak ada orang kenal, gak ada orang kenal, malah pusing. Saya dulu berteman dengan dirimu, saya dulu pernah satu SK dengan Mode MUI, saya dulu pernah satu SK dengan Mudi di KM Masjid. Temannya lupa semua. Coba ini, kamu siapa? Loh, saya dulu kan ketua DKM, saya dulu kan ketua RT, saya dulu kan ketua NU, Muhammadiyah, MUI. Gak dikenal. Di dunia viral, tapi di akhirat tidak viral. Kenapa? Cuman rebutan naruh nama, tapi nggak bertanggung jawab. Sebaliknya ada orang yang di dunia tidak ada yang kenal, lewat aja nggak ada yang nyapa. Kenapa? Kerjanya mau ngutin sampah, ya. Tapi niatnya, ya, imatatul adha anit thoriq, ingin menghilangkan gangguan terhadap manusia lainnya. Di dunia dia tidak viral, di akhirat nanti viral. Banyak orang-orang terselamatkan di dunia tanpa sadar bahwa mereka memiliki peran besar terhadap keselamatan orang lain. Contoh sering saya contohkan di sini. Contoh, jaga perlintasan kereta di pertigaan, dia suka, "Bentar Pak, sabar Pak." Coba bayangin,
sudah gak ngasih duit, kadang-kadang masih suka caci maki kan, ya kan? Lah mereka ini tidak pernah viral. Coba pernah nggak kita bertanya siapa namanya orang yang suka nongkrong di pertigaan dulu? Siapa namanya? Jangan-jangan di rumahnya istrinya nggak punya duit untuk beli beras? Nggak pernah kita perhatiin. Tetapi mereka setiap hari menyelamatkan banyak orang. Mungkin di dunia tidak viral, tapi di akhirat nanti viral. Nah, ya kalau bisa viralun fid dunya wa viralun fil akhirah. Di dunia viral, di dunia berwibawa, di dunia terhormat, di akhirat pun terhormat. Ini harapan kita. Tapi daripada sekedar viral di dunia, di akhirat nanti merana, mendingan kita di dunia biasa-biasa saja. Yang penting bekal kita banyak, menghadap Allah tidak terlalu banyak hal-hal yang diminta pertanggungjawaban, nanti kita selamat bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada kajian kita kemarin surat Toha, ya. Di awal surat Toha dijelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tugas-tugas berat yang diembankan kepada para utusan. Jadi Rasulullah ini memiliki amanah yang begitu berat, mempertanggungjawabkan setiap langkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Kiai-kiai ini berat, Pak, kiai-kiai ini. Serba salah jadi kiai kan? Kaya, kok kaya, suka dunia, miskin, ya kan? Dirasain juga serba salah jadi ustadz itu. Ada kiai miskin, wah kayaknya tasawuf ini udah gak butuh dunia nih. Kaya ya dapat dari mana nih? Padahal nggak pernah punya kerjaan bagus, tapi dunia kok banyak, serba salah. Itu dari sisi dunia. Dari sisi akhiratnya, kiai-kiai ini nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei kiai, hei ustaz, jangan-jangan kamu hanya bisa ceramah, jangan-jangan anakmu sendiri nggak terurus. Coba gimana ya? Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mampu menyadarkan 1000 orang, tapi tak mampu menyadarkan satu anaknya. Nauzubillah subhanallah. Banyak kejadian, tokoh-tokoh besar, profesor doktor, anaknya suka mabok. Ada anaknya petani, anaknya sukses. Orang tuanya petani, anaknya sukses. Ada. Itulah cara Allah menunjukkan kepada kita bahwa anak kita ini sesungguhnya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan anak kita itu. Artinya apa? Walaupun bapak ibunya cerdas, anaknya belum tentu. Sebaliknya, walaupun orang tuanya biasa-biasa saja, belum tentu anaknya tidak sukses. Semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menjelaskan kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjelaskan tentang betapa beratnya beban yang dipikul oleh Rasulullah dan juga tokoh-tokoh atau pemimpin lainnya di hadapan Allah, maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wa hal ataka haditsu Musa, apakah telah sampai kepadamu Muhammad haditsu Musa, cerita Nabi Musa. Nah, karena pada saat itu Nabi Muhammad atau masyarakat Madinah sudah banyak mendengarkan cerita-cerita dari kitab Injil dan Taurat. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kamu sudah mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Musa? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. إذ رأى, ingatlah ketika dia Nabi Musa melihat naron, api. Ketika Nabi Musa melihat api. Jadi ceritanya ketika Nabi Musa menyelesaikan kontrak dengan mertuanya mengembala kambing, selesai, Nabi Musa hijrah bersama keluarganya, ya,
hijrah ke Mesir, kemudian di tengah jalan yang gelap kemudian melihat api. Dulu belum ada listrik, Pak. Jadi kalau ada cahaya di tempat yang jauh sudah kelihatan. Nah, sudah kelihatan. Makanya dulu orang Majusi itu kalau sudah waktunya beribadah nyalain obor. Obornya taruh di mana? Di minaro. Minara itu maksudnya tempat api. Diadopsi oleh umat Islam. Jadi minara masjid itu maksudnya tempat api. Dulu di zamannya orang Majusi, kalau sudah waktunya nyembah Tuhan mereka, apinya dinyalain, kemudian disembah apinya. Nah, makanya minaro. Jadi, minaro itu maksudnya tempatnya api. Nah, dulu di Masjid Madinah nggak ada minara di zaman Nabi. Sekarang sudah ada. Tapi minaranya dibuat tempat speaker biasanya agar jangkauan adzannya semakin luas. Idro'a nara, ketika Nabi Musa melihat api, faqala, kemudian Nabi Musa berkata li ahlihi, bagi keluarganya, umkusu, diamlah atau tetaplah, tinggallah di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha biqaswasin au ajidu 'alan nari huda, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api. La'alli atikum minha biqaswasin, bisa membawa api. Jadi apinya itu mau dibawa, katanya sumber api itu ya. Di zaman dulu itu ya tidak ada api unggun, tidak ada. Dulu itu adanya api ya mungkin sumber panas bumi yang kemudian menjadi api di malam hari. Itu banyak terjadi di daerah gurun. Ini ceritanya kan di gurun Sinai ya, tidak ada pepohonan, jadi di tempat yang jauh udah kelihatan ada cahaya. Au ajidu 'alan nari huda, atau ajidu, saya mendapatkan, menemukan, 'alan nari, dari api itu, hudan, petunjuk. Siapa tahu cahaya api itu adalah manusia yang sedang berkemah. Nah, ada di tengah hutan, ada di tengah gurun, siapa tahu ada orang, nanti ketemu teman lah, kira-kira begitu. Nah, ini dijelaskan nih di dalam tafsir Tahlili ini, setelah habis perjanjian Nabi Musa mengembala kambing di Madian sebagai mahar yang harus dibayar Nabi Musa kepada mertuanya. Jadi Nabi Musa ini maharnya itu menggunakan gembala kambing ya. Makanya Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat. Tongkat itu tujuannya apa? Dibuat menghalau kambing ya. Ia minta izin untuk kembali ke Mesir menemui ibunya yang telah ditinggal selama puluhan tahun. Maka Nabi Musa berangkat bersama keluarganya menuju Mesir dengan menghindari jalan biasa dan mengambil jalan di lereng ya, di sekitar Bukit Tursina, di Gurun Sinai sekarang ya. Jadi kalau mau jalur biasa itu melewati sekitar pantai. Sekitar pantai kan datar biasanya kan, pasir. Tapi Nabi Musa ini melipir, melewati jalan agak ke tengah, jadi banyak gunung-gunung kira-kira begitu. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Nabi Musa mendatanginya, mendatangi tempat api tersebut, nudiya ya, kemudian dipanggil Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa. Tiba-tiba ada yang memanggil, wahai Musa, kira-kira gitu ya. Bagaimana panggilannya? Lanjut di ayat 13. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Wahai Musa, inni, sungguhnya aku, aku, ditaukid, rabbuka, Tuhanmu, fakhla'na 'alaik, lepas sandalmu, terompahmu lepas. Ya. Ini kemudian ditiru oleh santri-santri di pondok. Kalau ada kiai
dilepas sandalnya dari jauh. Pernah lihat? Pernah lihat? Kenapa? Ketemu dengan orang yang terhormat. Itu ada ajarannya, bukan ngarang itu. Ya begini. Ya. Makanya ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, sandal dilepas kan? Ada nggak yang sholat pakai sepatu? Nggak ada. Kenapa? Ya, kita akan menghadap Allah yang Maha Agung. Fakhlaqna alaik. Ini etika. Lepas sandalmu, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Innaka sesungguhnya engkau Musa bil wadil muqaddas, di lembah. Wadi itu lembah. Di lembah yang suci Tuwa, namanya lembah suci Tuwa. Apa lembah suci Tuwa itu? Adalah lembah yang suci, yang sangat terhormat, ya, di Gurun Sinai. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wa ana, dan aku, ikhtartuka, memilihmu, fastami', maka dengarkanlah, lima, terhadap sesuatu, yuha, yang diwahyukan. Jadi ini ceritanya pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani ana Allah la ilaha illa ana, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku, ana aku, Allah, Allah, kata Allah ya, firman Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan illa ana, kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata, dan laksanakan sholat, li dzikri, untuk mengingatku. Jadi sholat ini tujuannya untuk mengingat Allah. Makanya kalau Imam Syafi'i sebelum Allahu Akbar diajarin dulu litahqiq, diajarin dulu usolli fardal maghribi thalatha raka'atin, ya, makmuman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar, ya. Tujuan sholat itu yang pertama adalah lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sholatnya enggak kunjung ingat? Ya terus latihan, tidak bisa kita instan niru seperti Abu Bakar, sekali iman langsung total, nggak bisa. Ya, kadang-kadang kita sudah berusaha khusyuk, tapi ada aja kendala yang membuat kadang-kadang mengganggu konsentrasi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya sudah ditunggu, mudah-mudahan singkat padat ini memberikan gambaran kepada kita agar di dalam mengerjakan ibadah sehari-hari kita tetap menjaga kualitas hati kita. Sholat lidzikri, kata Allah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, akan menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kitab apa? Nabi Musa. Kitab Nabi Musa, kitab apa? Zabur. Ya, kitab Injil Nabi Isa. Nabi Daud Zabur. Nabi Musa Taurat. Jangan bolak-balik, Taurat. Sekarang itu kemudian dikodifikasi nih, Taurat, Zabur, Injil menjadi Talmud. Orang-orang Kristen ini, ya. Nah, di mana kitab itu? Sekarang kata umat Islam sudah tidak ada yang otentik. Kata umat Islam, kata mereka ya tetap. Ya, itulah kepercayaan manusia yang sangat beragam, dan itu juga menjadi bagian dari dinamika kehidupan yang tak kunjung selesai-selesai. Dari dulu konflik, sejak zaman Nabi Yusuf, Sulaiman, Kingdom of Solomon, sudah berkonflik terus.
kemudian lahirlah pengikut Nabi Isa, ya, kemudian Injil pecah menjadi beberapa, Barnabas, macam-macam, sampai datangnya Islam, perang terus ini, ribut terus, rebutan terus ya, sampai hari ini. Mari kita kuatkan keyakinan kita, semakin solid, memperbanyak membaca referensi agar semakin menguatkan keyakinan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.